Sama. Orang ketika ditangkap sama polisi, dia sebagai pengkonsumsi narkotika, sabu-sabu, ganja dan lain-lain sebagainya. Narkotika tahu ya, yang disuntik mabuk-mabukan. Ketika ditangkap, pertama kali yang dilakukan oleh kepolisian direhabilitas, dikurung di satu tempat. Karena apa? Karena dia sudah kecanduan, berusaha gimana caranya dia stop, nggak pakai lagi. Sama seperti kita sekarang posisinya HP itu candunya luar biasa. Jangan 1 bulan, kalian pulang 2 hari. Pulang 2 hari, di rumah megang HP, main HP. Balik ke pondok, ketelangan. Iya dah, ketelangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa'ah wal ifadah wa istifadah wa ta'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'an wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Rawahu Muslim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk dan ketakwaan dan afaf dan kekayaan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pertama-tama yang diminta oleh Nabi dalam doanya adalah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Diminta petunjuk dunia maupun petunjuk akhirat agar dipermudah segala urusannya. Ditunjukkan jalan-jalan yang benar, jalannya Allah Subhanahu wa taala, agar tidak mudah tersesat ke jalannya setan, jalannya Fir'aun, jalannya Abu Jahal, jalannya orang-orang kafir yang berusaha untuk menghasut kita, mengeluarkan kita dari keimanan kita dan keislaman kita. Apalagi di era sekarang, ini perlu, doa ini perlu kita terapkan. Jadi sekali-kali kalau dihafalkan bagus, karena pendek sekali, cuma berapa kata ini. Dihafalkan bagus. Selipkan di setiap doa ba'da sholat, setiap setelah sholat, diselipkan, doa ini diselipkan. Mintalah petunjuk. Karena manusia tanpa petunjuk Allah itu akan selalu tersesat. Manusia tanpa petunjuk Allah akan selalu tersesat. Sekelas Nabi Muhammad aja masih bilang Allahumma inni as'alukal huda. Sekelas Nabi Muhammad yang derajatnya setinggi itu, bahkan mendapatkan gelar Habibullah, permintaannya masih Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Apalagi yang kayak kita kerucu-kerucu ini, harus lebih sering. Kemudian lafaz selanjutnya wat-tuqa, dan ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Minta ketakwaan. Ketakwaan itu apa Pak Ustadz? Ketakwaan itu adalah menjauhi larangan-larangan Allah dan melakukan atau mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Itu takwa. Menjauhi apa yang dilarang, khamar, maksiat,
zina, pacaran, judi, berkata kotor, caci maki, lain sebagainya, hal-hal kotor yang lain. Itu dilarang maka dijauhi. Melakukan semua perintah-perintah Allah, sholat 5 waktu, puasa, berbuat baik, husnudzon, mengaji, itu perintah dan dilakukan. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Terus kalimat selanjutnya wal afaf atau iffah, diartikan dalam bahasa Arab sebagai tanazzuh, yaitu menjauhkan diri, meminta agar dirinya dijauhkan dari hal-hal buruk, dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari maksiat. Tanazzuh amma la yubah wal kaf. Jadi meminta, afaf ini meminta agar dirinya dijauhkan dan ditolong untuk tidak, dikuatkan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan haram. Itu afaf namanya. Jadi setelah meminta petunjuk, Nabi meminta ketakwaan, kemudian meminta afaf, dijauhkan dari hal-hal haram. Itu kita perlu minta ini. Dijauhkan dari godaan-godaan setan yang selalu bilang itu cantik, ayo pacaran saja. Itu ganteng, ayo pacaran saja. Nah, seperti ini. Biar dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Selain dijauhkan juga dicegah untuk melakukan hal-hal yang haram. Pulang nanti yang putra dijaga. Jangan sampai bikin ulah aneh-aneh. Kalau memang kiranya nggak sanggup masih untuk menyebarkan ilmunya di kampung halamannya, setidaknya jangan bikin masalah. Nggak usah keluar malam, nggak usah sampai pulang sampai pagi, nggak usah keluyuran untuk apa? Kata orang anti rogo nyari malam, nggak perlu, ya, nggak perlu. Nggak usah nongkrong pinggir jalan, terutama bulan Ramadan. Kalau kiranya masjid jauh untuk tadarus sendiri di rumahnya. Yang putri juga gitu, aurat dijaga, zikirnya dijaga, jangan keluar malam, siang. Kalau emang nggak ada hajat, sore apalagi sampai nyari malam, nggak perlu. Itu tidak penting. Kalau bisa bagus lagi, tidak usah main HP. Ya gak? Sama. Orang ketika ditangkap sama polisi, dia sebagai pengkonsumsi narkotika, sabu-sabu, ganja dan lain-lain sebagainya. Narkotika tahu ya? Yang disuntik mabuk-mabukan. Ketika ditangkap, pertama kali yang dilakukan oleh kepolisian direhabilitas, dikurung di satu tempat. Karena apa? Karena dia sudah kecanduan, berusaha gimana caranya dia stop, nggak pakai lagi. Sama seperti kita sekarang posisinya HP. Pasti semua pernah merasakan. Ketika sudah 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan di rumah, pulang dari pesantren, HP. Bangun tidur yang dicek bukan jam, sudah ada apa belum, tapi HP. Ada chat dari doi belum? Ada chat dari papa belum? Itu yang dicek pertama kali. Ketika sudah masuk waktu, tanggal, hari untuk kembali ke pondok, sama orang tuanya HP-nya dibawa pulang kembali, kita ditinggal di pondok, wah sudah panas badan rasanya. Meskipun yang sudah mondoknya 5 tahun tidak kerasan bisa jadi, ya dak? Yang sudah bertahun-tahun balik ke pondok, awal balik ke pondok tidak megang HP, itu pasti rasanya pengen gatel pengen megang HP. Tapi karena sudah direhabilitas di pesantren, dibantu agar tidak mengaplikasikan HP, tidak menggunakan HP, nggak bawa HP, jadi akhirnya terbiasa kita. Ya. HP itu candunya luar biasa. Jangan 1 bulan, kalian pulang 2 hari, di rumah megang HP, main HP, balik ke pondok ketelanan.
gatal. Iya dah. Sama seperti pecandu-pecandu yang lain sama. Makanya dibilang HP itu bisa saja haram, bisa saja halal. Jadi hati-hati. Ini termasuk bagian dari afaf. Diminta dijauhkan dari kecanduan terhadap HP. Apalagi yang sudah doyan-doyan media sosial, naudzubillah, TikTok. Naudzubillah min dzalik, TikTok. Banyak saya lihat video-video, bukan saya lihat video orang joget. Maksudnya lihat orang lagi bikin TikTok di pinggir jalan, joget-joget di pinggir jalan tanpa ada rasa malu. Perempuan. Dulu yang saya tahu goyang-goyang di pinggir jalan itu cuma bencong ngamen. Yang saya tahu dulu kayak gitu. Sekarang enggak. Sekarang banyak yang enggak ada malunya di pinggir jalan, HP-nya taruh depan, joget-joget depan HP-nya. Dilihat orang rame-rame. Kecanduan. Mereka kecanduan. Apa? Sering disebut apa itu? Video apa? Jedak-jeduk. Mudarat sekali. Bahkan beredar kemarin Haflatul Imtihan kalau nggak salah. Haflatul Imtihan suatu pesantren di Pasuruan. Acaranya apa? Joget TikTok santri perempuannya. Joget TikTok. Itu acaranya. Ini kerusakan akhir zaman. Kerusakan akhir zaman. Kayak gini. Kita ada di era itu. Kita sekarang lagi ada di zaman yang kata Nabi, zaman yang sudah gak masuk akal. Banyak orang yang taat ibadah, taat zikir, tapi masih suka ngomongin tentang tetangga. Itu banyak. Dalam artian apa? Ibadah kenceng, maksiat juga kenceng. Jadi makanya sama Rasulullah dianjurkan dikasih doa, minta afaf. Dijauhkan dari hal-hal ini, bahkan dicegah. Terus selanjutnya yang diminta sama Rasulullah adalah ghina. Ghina kaya. Loh Ustaz, bukannya ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku kelak di akhirat bersama orang-orang miskin. Terus kenapa di hadis yang ini Rasulullah tiba-tiba minta kaya? Ternyata di sini ditafsirkan bahwa kata al-ghina, kaya di sini yang dimaksud Rasulullah adalah kaya hati. Hati yang kaya. Hati yang selalu merasa cukup. Makanya ada pepatah mengatakan sebenarnya Indonesia bukan kekurangan orang kaya, tapi kekurangan orang yang merasa bersyukur. Ya. Kaya itu tolak ukur kaya itu bukan 1 miliar, bukan 1 triliun, bukan sekian. Tapi bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah dikasih sama Allah. Nikmat-nikmat dan rezeki yang sudah diberikan meskipun hanya 10.000, 20.000. Kalau kita bisa mensyukuri, kita termasuk orang yang kaya, yang dicukupkan. Itu. Soalnya kalau kita ukur kekayaan dari nominal itu gak ada batasnya. Hakikat kekayaan sebenarnya adalah merasa cukup di dalam hati. Sulit kalau kita mengukur kekayaan seseorang dengan nominal, itu sulit. Jadi yang dimaksud Rasulullah dengan al-ghina ini bukan kaya tentang uang nominal dunia, tapi yang dimaksud adalah kekayaan hati, kekayaan akhirat, merasa cukup, tidak bergantung sama orang lain. Itu yang dimaksud al-ghina di sini. Jadi ini juga teguran buat santri, nasihat buat kita. Kalau hidup gak usah terlalu mewah, apa adanya. Gak usah pulang, mak, saya mau hari raya pakai baju yang harganya 500.000 harus. Sarung apa? Donggala BHS yang harganya 1 juta. Saya mau peci yang harganya 300.000. Kalau gak dikasih, saya tidak mau mondok lagi. Ada yang kayak gitu? Ada. Saya bilang, pernah ada wali santri bilang kalau ada anaknya yang nangis-nangis minta HP, minta belikan HP biar bisa semangat mondok.
Tidak masuk akal. HP dan mondok itu dua hal yang bertentangan. Bagaimana bisa dia minta HP biar bisa semangat mondok? Kan tidak masuk akal. Iya tidak? HP sama pondok itu dua hal yang bertentangan. Bagi santri ya, HP dan pesantren itu dua hal yang bertentangan. Bagaimana bisa ada seorang santri bilang saya minta belikan HP biar saya bisa semangat untuk mondok? Itu tidak masuk akal. Dan herannya lagi dibelikan. Pada bayi sudah, kalau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya pada bayi akhirnya. Akhirnya apa, anaknya di pondok kegiatannya sudah yang gitu. Malas belajar, malas sekolah, sakit-sakitan, sering minta pulang, sering ini itu. Banyak alasan. Banyak alasan. Banyak seperti itu terjadi banyak. Bahkan ada. Di sini pun ada. Nah, jadi tidak usah molok-molok pulang, sudah lulus dari Yusron misalnya, sudah lulus dari sini pulang, Pak belikan sepeda Pak, harus Ninja yang 4 tak Pak, ya harus Ninja yang 4 tak Pak, atau apa, FU atau FU, kalau nggak FU nggak love you ya. Sekarang banyak pemuda-pemuda seperti itu, banyak. Bahkan kemarin yang tersiar kabar pernah saya baca. Remaja laki-laki menjual genteng. Jadi genteng rumah ibunya epetoron. Dijual buat beli hadiah ulang tahun pacarnya. Nauzubillahi min dzalik. Kalau dulu ada pepatah otak udang itu dalam artian udang itu kalau bawa kotorannya di kepala, makanya dibilang otak udang. Jadi otaknya kayak kotoran. Ini lebih parah lagi sudah. Bahkan saya yakin udang nggak akan jual genteng ibunya buat belikan hadiah ulang tahun pacarnya. Itu pemuda zaman sekarang. Ya. Untung saya sudah bukan bagian dari pemuda. Tapi nggak terlalu tua. Itu pemuda zaman sekarang. Seperti itu zaman sekarang. Kita harus bisa menjadi orang yang kaya hati, hatinya kaya. Jadi selalu merasa cukup. Nggak repot harus mikirin brand, mikirin merek. Merek baju harus yang ini, merek songkok harus yang ini, merek celana harus yang ini, sarung harus yang ini. Nggak repot kayak gitu. Karena kekayaan seseorang itu gak bisa kita lihat dari penampilan, juga bisa. Banyak orang-orang kaya tapi cara berpakaiannya itu sederhana. Malah sebaliknya, orang yang kurang kaya pakaiannya repot, rempong. Pakai cincin semua jarinya, ada cincinnya, kalung 5, gelang 10. Semua dipakai. Itu. Jadi kalau bisa diamalkan doa ini. Doa meminta petunjuk. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk dan ketakwaan dan afaf dan kekayaan atau kekayaan hati. Itu yang diminta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar kita diberi rasa hati yang cukup. Selain petunjuk, kita diberi ketakwaan, kemudian afaf, dijauhkan dari perkara-perkara yang haram, kemudian diberikan kekayaan hati, rasa hati yang cukup, hati yang selalu merasa cukup, tidak ngelirik sana sini. Jadi selalu merasa cukup, bersyukur apa yang dikasih sama Allah. Gitu. Karena orang kalau sudah gak merasa cukup, gak pernah merasa cukup, ya akhirnya banyak yang terjadi, mencuri, korupsi. Seperti korupsi pernah saya bilang, DPR apa mereka orang miskin? Tidak, mereka orang kaya. Sebenarnya kalau kita lihat rumahnya lantai 3, mobilnya ada 5, tapi kelakuannya seperti orang miskin. Apa? Korupsi.
Kelakuannya korupsi. Seperti seperti orang tidak punya uang. Orang kalau sudah punya banyak uang tidak akan korupsi. Itu bukti bahwa kekayaan yang hakiki, benar kata Nabi, kekayaan hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup, bukan nominal berapa yang kita miliki. Itu. Wallahu alam bishawab.